Oke, standby on kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Oke, teman-teman sahabat webinar di Dimax, kembali lagi di acara webinar di Dimax Free Edukasi, gitu kan, bersama saya Roy Jeva dan saya ditemani oleh rekan saya yang baru. Mungkin siapa boleh perkenalkan diri? Saya Deden, Deden, analis dari PT Viking. Oke, Deden sebagai trading analis juga. Mungkin di sini ada beberapa member Deden juga ya yang udah masuk nih sama Master Deden nih. Saya yang terbaru, pokoknya di setiap minggunya tuh bakal ada orang-orang yang baru gitu kan, trading analis yang baru di setiap webinar kita, teman-teman. Kayak gitu. Terus ini masih banyak yang masuk ya, Den ya? Banyak, Pak. Alhamdulillah. Betul ya, udah berapa orang nih? Saya persisnya nih udah ada 16 orang nih. 17, Pak. 17 ya? Iya, betul. Pak, Mas Arun, selesai? Oke, siap. Dia perusahaan Kali ini kita akan bahas mengenal lebih dekat pelaku itu ya, Pak. Betul, Pak. Betul sekali. turun sampai jam Oke, materi ini apa? Mengenal lebih dekat dengan Dimax. tarik dulu. Mengenal lebih dekat dengan Dimax. Berarti kasihan ya orang yang belum merasa dekat sama Dimax. Berarti dia tuh nggak tahu kan Dimax apa, perusahaan kayak gimana. By sebelum karena kayak gitu kita sapa-sapa dulu Master Deden. Boleh, Iya nggak sih? siap. Kita sapa-sapa dulu. By the way, ini dari mana? Oh, ini udah ada Pak Salim. Selamat siang. Master, salam sehat ya Pak Salim, selamat siang. Gimana Pak Salim? Akunnya aman, akun sekarang. Jangan lupa psikologi ya Pak Salim, hal yang paling penting. Jangan asal, selalu gunakan stop loss-nya gitu kan. Jangan pernah overload, karena trading itu bukan mengajar untuk make money, lebih ke apa? Konsistensi yang kita bawa gitu Pak Salim. Awas jangan lupa. Sehat Deden. Alhamdulillah sehat bersama Pak Asep Wahyu. Kenal Pak Deden? Sehat-sehat, Pak Asep. Oke. Tak kenal maka tak sayang, jadi harus lebih dekat dulu ya. Betul sekali. Setengah. Kita sambil tunggu yang lain ya. By the way, ini ada Mbak Kala, ada Pak Muhammad Agus nih, Den. Ada Pak Ervan Harun juga nih. Ini salah satu calon membernya dari Mbak Sofi, kalau nggak salah ya, Pak Harun ini. Selamat siang Pak, selamat masuk ke webinar kita Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ada siapa lagi nih? Ada Aurel Jepanya. Aurel Jepanya. Masuk Masih banyak banget nih yang mau masuk. Ada Pak Ali juga nih, Pak Ali. Ada Rintan juga, Mbak Rintan. Mbak Junior juga, ada Pak Fikri. Banyak nih, ada yang kamu kenal kah? Ada Pak Adam, Pak Adam. Pak Dian juga nih, Pak Dian yang selalu masuk nih di setiap acara webinar nih. Ada Mbak Vira, Lani, Mila, Sadewa, dan Sakula. Mantap banget. Banyak kali ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. By the way, gimana teman-teman keadaan hari ini, sehat kah? Ya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Dan kamu tugasnya tukang masuk-masukin orang. Kayak gitu. Sehat teman, sehat. Master Dan sendiri gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Bisa maklum yang perapatan Bu, tinggal 2 literan. Siang Master ya, betul siang. Oke. Jadi ada yang tahu kayak ini pergerakan Soko kayak gimana? Oh ini enak banget sih. Kalau yang udah jadi member mungkin udah pada masuk area sale ya sekarang. Kalau yang udah jadi member nih, yang udah jadi member udah masuk ke area sale, di mana ini udah jadi resisten kita sedikit lah. Kita sebelum ngomongin dynamic ya, karena ini nikmat banget gitu kan dilihatnya, dan nikmat tuh. Ini resistennya teman-teman, ini bisa jadi batasan support. Ini kayak gini aja untuk analisa mah gak usah ribet-ribet ya, Den. Iya nggak sih? Kalau misalkan sekarang dia udah ada di resisten, ya udah kita ambil posisi mana, sell bisa sell ke 1855. Di sini teman untuk di H4 gitu kan, kita lihat di H1-nya. Oke, nah sama di H1 nih kayak gini. Yuk kalau yang mau bisa ambil sell di resistennya sini nih. Jadi ini ambil sell dengan take profitnya 1856 atau 57 dulu deh, 1858 deh, 5 poin situ ya untuk hari ini. Kenapa sell? Karena gampang banget jawabannya, karena ini udah ada di area resisten. Karena definisi jual beli itu adalah kita ngejual di harga tertinggi dan ngebeli di harga terendah.
kayak gitu, sesimpel itu kalau misalnya trading. Tapi ini bisa menggunakan beberapa indikator, kalau bisa mau pakai bantuan, pakai average, boleh ngerband gitu kan, stokastik atau lain boleh. Tapi tetap pada dasarnya itu tujuannya kemana? Ya tujuannya sama, mencari harga terbaik dan harga tinggi. Itu sih kalau untuk analisa secara simpelnya ya. Nanti kita bahas lah kalau misalnya untuk analisa market. Oke, sekarang kita masuk ke tema hari ini. Ini masih banyak yang masuk nih, Mas, alhamdulillah. Makin siang makin banyak. betul sekali guys. By the way tadi ada yang baru masuk juga ya. Nah, 29 Pak. Wih, mantap. Tuh. Yang baru join, kondisi sekarang lagi ekstrim, pergerakan market ekstrim juga. Selamat siang Pak Ajay. Mana Pak Jai? Bagaimana kabarnya? Oh ini Pak Jai. Ya, Pak Ajay. Oh para pria aja ya. Pak Jai, kita belum ketemu nih, kemarin udah sempet telepon-teleponan doang ya sama Iya, saya. makanya. Main ke kantor Pak Jai, kayak gitu yang ditunggu nih, katanya ada rencana mau ke kantor waktu itu ya. Kita belajar tentang Pak Jai, kan udah pernah trading nih, kan di sebuah broker yang lain lah kayak gitu. Maksudnya kita jangan sebut brokernya, maksudnya nanti Pak Jai bisa membandingkan gitu kan, sistem di sana kayak gimana, sistem di sini kayak gimana, meskipun ya tujuannya sama-sama untuk mendapatkan profit, tapi untuk secara aplikasi kan itu berbeda. Nah Pak Jai untuk hal yang kayak gitu nanti bisa ketahuin dulu nih kalau di Dynamic sendiri kayak gimana biar enak. Tuh di kita ada kafenya ya, Ada kita sambil ada ngopi. sambil ngopi, ngerokok gitu kan, ngumpulin tradingnya tapi sambil profitannya jangan lupa. Ngobrol sambil cuan ya Pak. Gitu Pak Jai. Ditunggu ya Pak Jai ya di kantor nih. Bismillah, Allah. Semoga kita bisa ketemu. Sebenarnya depo di Dynamic berapa? Langsung aja dong. Sebenarnya depo di Dynamic berapa? Kalau nanyain depo itu, depo lah sebesar-besarnya untuk masuk ke ranah akun di Dynamic. Nah, kayak gitu kan. Kalau ngomongin depo, tapi kalau ngomongin batasan minimum seperti yang sudah kita sebut, sekali lagi deposit minimal di kita itu di $10.000 dengan fixer $1 berapa deh? Rp10.000. Berarti kalau misalnya di rupiah itu 100 juta. Deposit di kenapa kok gede sekali gitu kan? Kenapa kok bisa besar? Kenapa kok nggak kayak broker lain? Misal nih kan banyak banget yang bilang kayak gitu. Setiap broker itu punya skema yang berbeda gitu kan. Kalau di kita sendiri, daripada nama di kita jelek karena kan tekanan akun kita yang maksudnya yang sedikit atau kayak gimana, kena loss sedikit ngerasa wah ini kok loss terus kayak gimana, makanya kita lebih baik standar akun kita yang dibesarin untuk untuk psikologi kita kejaga, ketahanan akun kita juga terjaga. Toh uang itu gak bakal kemana-mana kok meskipun kita nggak ditradingkan kasarnya gitu kan. Jadi masih tetap kayak gitu, cuman ketika kita udah masuk ke ranah trading ya udah pilihannya bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Ya harapannya ya harusnya bertambah. Gimana caranya bertambah? Ya edukasinya itu kita pelajarin. Plus ilmunya ya Pak. Betul. Ini varian satu ininya Mas Fendi kalau nggak salah ya, varian saya. Salam kenal variansa. Semoga bisa ini bareng-bareng sama kita. Dynamic terkenal dengan apa nih? Di Dynamic itu pusat edukasi trading forex. Mantap sekali. Jangan lupa nomor 1 loh. Jadi kalau misalnya ingat Dynamic itu udah kayak ngeliat les modelnya. Iya, Kayak les gitu, les tentang bisnis trading. Kayak pernah gak sih kayak kita sekolah mempelajari ilmu tentang gimana caranya untuk kita kaya? Gak ada kan? Ada gak? Dan ada kan? Ada. Dan juga sama, gak ada ngerasain kayak kita belajar dari SD sampai kita kuliah dan artian mempelajari gimana caranya kita kaya. Nah, kalau misalkan di Dynamic sendiri itu ada pelajarannya. Gimana caranya kita untuk kaya secara bukan secara statistik maksudnya, dengan artian gimana caranya kita untuk kaya tapi mulai dalam hal berbisnis. Yaitu bisa dilihat dari Dynamic seperti tema hari ini, yaitu mengenal tentang Dynamic lebih dekat lagi. Jadi sejauh ini nih teman-teman, kalau bisa boleh tanya kamu sendiri deh, ketika kamu pertama kali ngedengar Dynamic, menurut kamu Dynamic apa sih sebenarnya gitu? Dynamic itu suatu jembatan buat orang-orang yang ingin berbisnis sih Pak. Lebih tepatnya seperti itu. Bisnis gimana tuh maksudnya? Bisnisnya dalam trading forex, jual beli mata uang asing
secara online menggunakan aplikasi. Nah, Bisnis paling simpel. betul. Jadi kalau misalkan ngomongin di Dimek itu apa ya, di ini sebuah perusahaan broker gitu kan, Iya. pialang berjangka, di mana ketika orang pengen masuk ke ranah trading, mereka itu membutuhkan sebuah broker Ya. atau membutuhkan sebuah perusahaan atau membutuhkan penjembatan untuk masuk ke bursa. Nah, broker di sini kan banyak gitu kan, bukan hanya di Dimek aja, banyak lah di luar sana juga broker. Cuman broker yang mempunyai sistem yang dalam artian punya edukasinya, support membernya, UWD-nya, dan lain-lain. Maksudnya teman-teman di luar sana juga bisa memilih gitu broker yang kayak gimana sih yang pantas untuk diri kita pribadi. Nah, kalau misalnya ngomongin UWD di Dimek berapa lama nih jawabannya? 5-10 menit. Tuh, dengerin. WD di kita itu bisa 5-10 menit teman-teman. Nggak lama Ini kok. banyak. Iya, itu lagi itu. Nah, WD di kita tuh cuma 5-10 menit doang, nggak lama, dan itu udah masuk ke rekening pribadi kita. Langsung gitu. ya, tanpa ada potongan spesial seperti apa. Betul sekali. Terus ngomongin legalitas, misalnya legalitas yang ada di DIMIC kayak gimana gitu kan. Legalitas di kita ya kita udah pasti legal. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Bapepti, kita anggota KBI dan juga JMX juga gitu kan. Kita ada security akunnya, ya udah selesai, gak ada masalah. Kantor kita pun udah jelas ada Di alamat mana dia? di Jalan Pajajaran. Jalan Garuda. Oh, Jalan Garuda. Iya, Jalan Garuda nomor 88 Bandung, dekat Pajajaran. Nah, itu benar. Soalnya ada yang nggak tahu juga sih Pak. Kayak gitu teman-teman. Ini admin dulu. Oke, apa tuh katanya? Apa tuh? Variansa apa gitu? Variansyah. Masih nunggu cair kata agak. Masih nunggu Oh, Pak Haji Aceh ada. Pak Haji Aceh. Ini kamu Mantap Kang Deden. Oh iya Pak. masih sambil belajar, masih nunggu cair. Oh, Variansa masih nunggu cair dananya. Nah, sambil nunggu cair dananya, kalau bisa sih sambil belajar juga di akun demo Variansa. Jadi jangan nyampe masuk ke ranah bisnis tuh kita masih awam dan kita nggak tahu apa-apa, dalam artian kita entry buy dan sell aja nggak tahu. Itu harus hati-hati teman-teman gitu kan. Kenapa? Karena masuk ke ranah bisnis tuh nggak bisa sembarangan sih, juga sih. Nggak Ini deh, sembarangan. kamu kalau misalnya pengen masuk ke ranah bisnis, menurut kamu sendiri apa sih yang harus kita persiapkan? Modal sih Pak. Oke, ya modal Modal. sudah awal Iya. ya pasti itu penting, karena bisnis tanpa modal ya nihil gitu. Apalagi selain modal? Kesiapan mental Pak. Mental, Iya. mentalitas berbisnis dan ya. Betul. Soalnya kan kalau di bisnis itu ada untung ada rugi. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam artian mental di sini tuh ya kita harus siap mental kita, cuman di balik itu juga mental bisa dibuat dengan cara apa, kita mempunyai planning untuk bisnis kita. Jadi teman-teman di sini tuh jangan pernah pengen masuk ke ranah bisnis trading kalau misalkan nih teman-temannya nggak tahu ilmu tradingnya kayak gimana, atau nggak ada mentor, atau nggak ada orang yang ngejembatanin, nggak ada orang yang bimbing. Itu harus hati-hati karena uang sebanyak apapun dia bakalan rugi sih, ya sih. Betul Pak. Karena kita nggak tahu cara ngejalaninnya gitu. Ya. Seorang pedagang bakso gak mungkin dia buka bakso kalau misalnya dia nggak tahu cara bikin bakso. Iya. Iya gak sih? Betul Pak. Nah itu ilmunya kayak gitu, teman-teman di sini juga sama. Jadi kalau misalkan ngomongin kok rugi, kok MC nih? Ini saya sering dengar kok bisa MC. Bukan nanyain kok bisa MC, karena MC itu diciptakan gitu. Siapa yang menciptakan MC? Diri kita sendiri. Sadar gak? Ada. Iya gak sih? Kayak gini loh. Kayak barusan aja yang nelfon ada gitu kan calon member saya, Pak, saya MC nih di broker lain, kata kayak gitu. Oh, kenapa itu bisa MC? Dan dia bilang, ya sayanya tamak, kata dia gitu. Padahal dia sadar. Terus kenapa hal itu dilakuin gitu kan, udah tahu kalau misalnya itu bisa membuat MC. Ya tadi itu Pak yang namanya jadi psikologi trading. Wah ya bener. Ini masuk lagi ke ranah psikologi trading. MC itu dibuat. Gimana sih cara biar kita nggak bisa MC? Sekali lagi saya selalu bilang gitu kan kalau di webinar saya nih, buat Pak Salim, buat para member yang lain juga, akun itu gak bakal pernah MC kalau misalnya kita menghindari dua hal. Pertama, jangan pernah overload. Kedua, kita selalu pakai SL, udah selesai gak bakal MC. Kenapa kayak gitu? Karena seenggaknya kalau pakai SL kita udah tahu nih kerugian kita di berapa, udah selesai gitu. Jadi dalam batasan ya Pak. Udah ada dalam batasan gitu kan. Terus kalau overload, ya load yang kita gunakan tuh harus sesuai dengan balance kita. Jangan sampai load kita itu nggak sesuai dengan balance, alasannya naik sedikit, turun sedikit, kita udah kelayanan, kan itu gak lucu. Sekali lagi, trading itu bukan untuk make money, bukan untuk apa ya, bukan untuk mendapatkan uang secara singkat, secara simpel. Emang simpel tuh emang beneran simpel gitu kan. Tapi bukan untuk langsung cepet-cepet hari ini dapat sekian, tapi besoknya malah rugi sekian. Bukan kayak gitu teman-teman. Tapi lebih ke ya samakan bisnis trading itu dengan bisnis konvensional lainnya, di mana kita punya modal sekian gitu kan. Tuh, bisnis sekian ya udah dapetin, tapi dikit-dikit tapi manjeng Konsisten gitu kan. gitu, Pak. Konsisten. Makanya kan di Dimek berjangka. Iya. Iya sih, berjangka tuh apa sih? Dalam waktu kurun yang lama. Betul. Berjangka tuh dalam waktu kurun yang lama, bukan dalam waktu kurun yang singkat.
Itu garis bawah itu. Jadi sekali lagi MC itu diciptakan sama siapa? Ya sama tradernya juga. Kenapa harus overload kenapa? Dan kayak gitu. Oke, ini banyak yang nanya nih, Dan, lu coba scroll. Iya. Dari atas nih Pak ya. Apa? Boleh. Nah itu aja deh. Masih belum cair kata tuh. Deden sudah nanya tuh. Deden sudah lewat. Alhamdulillah saya di sini lumayan cukup lama. Ya 1 tahun lebih lah ya ada lah ya. Itu Andret dulu, Pak Chandra. Andret. Pak Andra, selamat datang. Mau nanya sama Master Deden, apakah trading forex bisa mungkin ya Pak? Bisa dijadikan bisnis utama atau hanya bisnis untuk sampingan saja? Gimana tuh, Den? Kalau menurut saya sih dijadikan bisnis utama oke, bisa aja. Tapi ya makin banyak bisnis itu makin banyak kan cuannya, betul nggak Pak? Betul banget. Jadi bisa dijadikan bisnis sampingan, bisa dijadikan bisnis inti gitu. Semua bisnis yang penting tahu aturannya. Master pertama di Dimex siapa ya? Siapa Pak? Master pertama di Dimex? Apa yang pastinya kalau misalkan nanyain kayak gitu, dulu pernah ada owner kita lah dulu, Master Supri sendiri gitu kan, Pak Haji Supri. Dia sebagai apa namanya itu ini di Dimex juga, dia dulu suka ngasih sinyal di sini, cuman sekarang kan udah enggak, dalam artian udah banyak juga penerusnya kayak gitu. Kang Deden, upami di Dimex, wedena kedah kantor tanda tangan atau napi kumaha? By the way, ini ada Bapak Ijang Sudrajat ya. Selamat siang Pak, terima kasih udah masuk ke webinar kita. Ini salah satu calon member dari Bulia juga. Ada Pak Irfi juga kalau nggak salah ya, Pak Irfi, biasa Pak Irfi Rajab yang sering masuk. Ada Pak Hilman juga nih. Pak Hilman. Pokoknya semuanya terima kasih udah masuk ke webinar kita. Kita edukasi bareng-bareng, kita bukan menggurui, lebih ke diskusi bareng-bareng. Sharing-sharing ya Pak? Ya, Lagi madahin. Oke, apa tuh? Ada yang bertanya apa tuh? Yang ini nih Pak, WD kedah ke kantor tanda tangan atau napi kumaha? Ngapain atau itu Mas? Siapa ini? Mas Mayorka. Untuk WD di kita itu sekali lagi ya, kita penekanan, mungkin banyak oke di luar sana ya yang berpikiran kayak harus ke kantor atau kayak gimana. WD itu cukup masuk ke personal area pribadi, dalam artian cukup masukin email, masukin passwordnya. Misalkan di situ pengen WD 2 juta, tinggal tulis $200. Udah kayak gitu, klik kirim permintaan, 5-10 menit udah masuk ke rekening. Jadi gak usah takut, jadi gak harus ke kantor bawa-bawa apa namanya itu kwitansi gitu kan. Ini saya pengen WD berapa nih, 10 juta kayak gitu, tanda tangan, dan dia lalamin, maaf nih, kita bukan broker yang kayak gitu ya, sorry, astagfirullahaladzim gitu. Pokoknya kita broker yang aman, kita mau WD kapanpun asal Senin sampai Jumat Ya, karena Sabtu Minggu itu libur gitu kan. Kecuali kalau misalnya waktu Sabtu Minggu WD bisa-bisa aja, cuman cairnya nanti hari Senin kayak gitu. Kalau di WD ini kita pas Mayorka itu. Jadi dia siapa ya, Master? Ada Pak Haji Supri, itu bisa dilihat aja di apa komisaris kita juga itu di www.dimek.id. Kenapa di Dimek harus intraday? Good, ini pertanyaan yang bagus Pariansa. Jujur aja, kenapa di Dimek harus intraday? Karena kita dalam arti apa? Kita tuh menghilangkan yang namanya itu swap. Karena swap kan bayar gitu kan. Nah, akhirnya kalau misalkan diinapkan trading kita itu ya, kalau misalkan diinapkan sekarang gitu kan, otomatis kan nanti bakal terkena swap nih. Nah, kita tuh menghilangkan hal yang kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh di Dimek setiap harinya itu intraday, setiap harinya. Jadi setiap hari itu kita clear posisi, nanti kita bakal kelihatan nih akumulasi hari ini berapa gitu kalau terjadi sama di Dimek, dapat profit berapa kayak gitu. Jadi apa namanya itu, misalkan ada signal hari Senin, tapi itu nggak hari Selasa, tapi hari Senin sore juga kita udah bisa take profit atau kena rugi tersebut. Itu Pariansa, jadi di kita intraday. Master Deden, kenapa di Dimek dia punya besar ya? besar ya. Balik lagi untuk ketahanan akunnya gitu. Karena standarnya segitu. Kenapa dia punya besar, tadi udah saya bilang juga, itu kan salah satu persyaratan untuk masuk ke Dimek. Kita nggak mau jelek lah di sini sebagai broker gitu kan. Dalam artian kalau misalkan orang yang deposit 3 juta, sekarang rugi 3 juta, berarti kan psikologinya udah berbeda. Beda dengan orang yang depositnya di 100 juta, sekarang kena rugi 3 juta, padahal disuruh hold gitu kan, nggak artian nggak disuruh cut loss, tiba-tiba naik lagi baru kita profitnya yang ini malah yang ini profit, itu udah beda. Karena itu sering terjadi gitu kan, psikologi itu berpengaruh karena apa? Karena ketakutan itu, karena balance kita. Oh, sekali lagi uang nggak bakal kemana-mana. Uang 100 juta itu stay di mana? Di akun dasar kita. Terus apabila gitu kan, apabila kita ada keperluan apapun itu, pertanyaan gini, uang itu bisa diambil atau enggak? Jawabannya bisa.
Karena itu uang siapa? Karena itu uang member, bukan uang di Dimek, paham nggak? Itu ini loh, enaknya di trading tuh kayak gini kalau menurut saya pribadi. Misal nih, kita punya modal gitu kan, kita pengen masuk ke bisnis kedai kopi atau kita pengen bisnis ke hal yang konvensional. Kita punya modal 100 juta, kan 100 juta gitu kan. Nih si 100 juta itu gak bakal gak bakal bisa kita ambil lagi. Kenapa? Karena udah jadi sarana prasarana kita gitu kan. Nih kalau misalkan di trading forex kita punya 100 juta, kita trading hari ini misal kita profit 2 juta, ya uang kita nambah jadi 102 juta. Misal 1 minggu kemudian kita ada keperluan nih pengen diambil 100 jutanya, bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Diwadahi lagi aja 100 jutanya gitu. Ketika udah keperluan itu udah selesai, dimasukin lagi ke Dimek, bisa nggak? Bisa, kan punya akun berapapun gitu. Jadi kalau menurut saya salah satu contoh positifnya gitu ya di bisnis trading itu kita bisa mengambil uang modal kita kapanpun kita mau. Beda kalau misalnya di bisnis konvensional udah jadi kedai kopi, ketika saya ngerasa waduh ada orang butuh dolar kayak gimana ya, saya harus jual kedai kopi saya. Iya kalau misalnya laku hari itu. Sedangkan kan ngejual tempat tuh gak semudah yang kita pikirkan gitu kan, sewa dan lain-lain, itu perlu waktu lah ya. Nah itu contohnya. Dan apa ya, keuntungan sama kerugian itu bisa kita batasin, setuju gak? Bisa. Contoh misal nih, hari ini saya trading gitu kan, saya berpikiran dengan analisa saya menyiapkan kerugian di 500.000 dan keuntungan saya di 1 juta. Di logika kayak gitu aja kan udah berbeda, ya udah ruginya 500.000 untuk 1 juta, udah 1/2 dong. Nah jadi ketika saya mendapatkan kerugian saya gak masalah, karena saya udah nyiapin namanya SL, tapi tiba-tiba saya tuh kena 1 juta, ya udah itu rezeki saya hari ini saya dapat keuntungan di 1 juta. Trading itu enaknya bisa diangkat sama kita. Kalau DP 4.000 bisa nggak? Bisa. 40.000, 4.000. Oh 4.000 Pak. DP 4.000 nggak bisa karena udah persyaratan akun itu $1.000. Tapi kalau misalkan trading di 4.000 bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Dengerin kalimatnya. Deposit di 4.000 nggak bisa karena deposit harus di 10.000. Tapi kalau misalkan trading di 4.000 bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi balik lagi berarti money management itu bakalan berbeda, disesuaikan oleh apa? Oleh balance gitu. Setuju gak? Setuju Pak. Menurut lu mendingan balance besar atau balance kecil? Tuh biar lebih aman tuh uang nggak hilang kan ya? Iya betul. Percaya tadi. Kenapa nggak scalping di Dimek? Bukan lebih menguntungkan scalping. Oke. Pertanyaan gini, gak semua orang bisa mantau chart dengan tepat dan dengan leluasa variansa. Karena member di kita ini gitu kan, gak semua orang tuh dalam artian nyantai sama kita. Kenapa di menggunakan TPSL member kita tuh menyeluruh, ada orang pegawai gitu kan, kayak BUMN, ada seorang guru, ada seorang banyak lah, dalam artian mereka tuh kegiatannya banyak banget. Makanya kita menggunakan TP dan SL, kenapa? Kasihan bagi orang-orang yang aktivitasnya luas gitu kan, lebih baik kita jadi ngambilnya menyeluruh sehari 3 single, pagi, sore, sama malam gitu kan. Orang yang kerja siang nih gitu kan yang ngikutin berangkat kerja dan juga malamnya setelah istirahat gitu. Orang yang bener-bener gimana ketika dia masuk, ya udah siangnya juga dia bisa ngikutin. Jadi itu tujuannya kenapa di kita intraday, karena apa? Ini lebih ngerti ke member kita. Tapi misal nih ada orang yang nyantai kayak gimana, boleh-boleh aja scalping gitu kan, apalagi udah dapat edukasinya, tinggal cek aja ke mentor, ini ada signal apa nih hari ini, saya boleh follow apa ya gitu kan, ini di luar dari signal result signal gitu kan, boleh Pak sekarang sell XAUUSD misalnya kayak gitu. Kalau lagi nyantai ya udah ikutin aja sell. Cuman kasihan bagi orang-orang yang kinerjanya beda sama kita gitu. Terus tuh itu jadi scalpingnya bisa nggak bisa kalau misalkan lagi nyantai juga kadang-kadang suka hit and run ya, iya nggak sih? Nah gitu, itu maksudnya kayak intraday scalping itu gak masalah, yang penting tujuannya untuk mendapatkan profit. $1.000 di Dimek satu lotnya tuh transaksinya $1.000 kalau di Dimek. Jadi lot terkecil kita berapa deh? 0,10. 0,10 kalau di kita tuh 0,10 paling kecil karena kita pakainya standar. Oke mantap. Wih. Hah? Kelak Blizzard apa itu? Kurang tahu sih Pak. Ini ada Alec Bijar sama Ketak Bijar. Oke siap Bang Blizzard. Bang Bijar. Oke kayak gitu ya. Nah tadi kalau misalnya udah masuk nih area sale kan, tadi kalau udah sok sale, sekarang masih bisa sale lagi. Take profitnya deket dulu aja teman-teman nih. Sell XAUUSD dengan take profit di ini sih kalau mau support 1857 kalau support terdekatnya. Cuman kalau misalnya pengen ke jauh di mana nih
1845 masih bisa ke situ untuk XAUSD. Tapi kalau misalkan untuk tren gitu kan dilihat dari H4 sekarang tuh trennya naik. Kenapa bisa naik? Ya teman-teman lihat aja dari trend line ini kan ke sini tuh, ini ke atas apa ke bawah deh kayak gitu. Ke atas Kalau ke atas berarti naik atau turun? naik. Nah, kayak gitu lagi kecilnya. Nih kan ini sih sudah ada penurunan nih. Ini sih ya dulu. Nih, ini sebenarnya ini kliennya teman-teman. Nah, karena dia berhasil nge-bracket ini ya udah dia naik. Dari sini turun. Kan pola ABC jadinya lagi teman-teman. Nih, Lo kata ya, ini naiknya benar-benar lumayan signifikan banget. Dari sini kan dia naik lagi nih. Ini nggak tahu nih nanti trennya kayak gimana, cuma untuk sementara dulu aja ini sebagai supportnya. Tuh. Oke, ada yang misalkan masih mau bertanya boleh kita ngobrol di sini sekali lagi. Kenapa sih kita harus trading? Kalau ada yang nanya kayak gitu gimana dan menurut kamu? Habis ya dadanya. Karena bisnis yang paling simpel Tetap ya, ada ya. Oh, bisa dikatakan. bisa dilakukan di mana aja, kapanpun, dalam tidak ada batasan waktu. Le. Nah, good. Karena bisnis trading itu sadar gak sih kalau misalkan teman-teman di sini masuk ke ranah bisnis trading, kita tuh kayak Kosong ya. ini tuh lebih ke passive income ya. Maksudnya Thank you. passive income kita tuh ya kita gak harus ngelakuin apapun, kita cukup ngetek kayak gini, ngobrol kayak gini, kita bisa mendapatkan keuntungan gitu kan. Teh ayam teh. Enak banget, maksudnya gak usah apa namanya itu, ya gak usah ribet kayak buka serangan masalah dan lain-lain. Nasinya dikit ya. Dan lain-lain, gak perlu ngelakuin hal yang kayak gitu. Cukup kita ya punya edukasinya, kita punya bagaimana cara menentukan buy dan sell. gampang banget. Trading tuh gampang, yang nggak bikin sulit tuh apa kita ngejaga konsistensi dari di trading kita. Cara menentukan buy dan sell tuh banyak banget. Salah satunya ya tadi itu rumus jual beli kayak gimana. Beli di harga terendah, menjual di harga Tinggi. Jadi kalau misalkan yang harus kita lakukan lagi, jadi kalau misalnya saya boleh kasih tahu ya, teman-teman kita diskusi dikit. Kita buka besar. Nah, ini yang tadi saya udah bilang. Ini kan saya udah garis apa namanya tuh udah saya tanda ini harga tertingginya atau resisten dan juga supportnya, ya gak? Balok-balok ini udah enak banget. Ini salah satu contoh simple yang paling simple banget. Ini sistem kan kayak story. Ini untuk support tuh harga terendah. Udah pada dasarnya tandain harga yang kayak gitu aja. Nih ini support. Ingat, ini hal yang paling simpel. Ngejual di harga resisten dan ngebeli di harga support. Setelah teman-teman ngelihat, misal gitu kan, ngelihat harga sekarang tadi tuh kok ternyata candle tuh adanya di sini gitu kan, di harga 1866. Ini kan harganya di resistance. Sedangkan rumus jual beli itu ketika ada di resistance ya kita lakukannya sell bukan buy gitu kan. Karena dia tidak berhasil nge-break out, dalam artian nggak berhasil menembus resistennya. Dia sell di sini misal tadi tuh di harga 1868, sekarang turun ke 62, 68 ke 62 udah berapa poin, Ben? 68 ke 62 lumayan itu. Berapa lumayan tuh? Poin. Kalau 0,10 berapa dolar? Udah 800.000. Betul. 60 dolar. $60. Oke. 600.000. 600.000.
duduk doang kayak gini gitu kan, ngobrol. duduk sambil ngobrol. Kalau misalnya tadi juga, tadi kan udah misalnya kita di 66 lah ya di grup belajar itu, kenapa dapat plus 57? Kenapa 57? Karena ini support terdekatnya. Untuk support jauhnya di mana? Ada di sini yang kita tandain teman-teman nih. Tapi karena tren sekarang itu lagi naik, kita harus wait and see. Karena apa? Kalau misalkan dia nggak berhasil memberikan support ini, dia bakal kembali naik. Itu trading, bisa berdasarkan support dan resisten. Secara simpel dan selebihnya apa? Bisa menggunakan beberapa indikator yang kita pelajari. Banyak banget. Soalnya Istilah SLTP dan lot itu apa ya Master? Maaf nih saya masih awam. jawab, SL apa tapi apa? SL itu stop loss, jadi batasan resiko kerugian. Kalau TP itu take profit, jadi keuntungan kita dibatasin. Kenapa keuntungan dibatasi? Ya kan, Saya nggak mau tahu ya. nah kita nggak akan pernah tahu gitu harga bakal turun lagi apa naik terus gitu. Dan lot Lot itu adalah volume transaksi atau satuan transaksi kita. Kalau misalkan ini tuh lebih ke kayak 1 kilogram gitu kan. Sekarang punya 2 karung, yang satu ini 1 kilo, karung pertama 1 kilo, karung kedua 2 kilo. Berarti kalau katakan total jadi 3 kilo dong. Nah, kalau di meter di tradingku lot itu adalah satuan kayak gitu 0,10, 0,2, 0,3 lot disebutnya. Semakin besar lot, maka keuntungan yang kita dapatkan pun dia semakin besar, termasuk kerugian pun bakal semakin besar. Nanti masuk ke ranah apa? Masuk ke ranah money management. minimal untuk jaga aman MM itu berapa persen per hari ya Master? Yang penting marginnya itu jangan melebihi dari 200%. Jangan. Jadi kalau misalkan margin levelnya itu masih di atas kayak gitu, itu masih aman. Makanya kalau misalkan lihat dulu di brokernya, misalnya di broker kayak BrokerDynamic nih, BrokerDynamic kan satuan transaksinya itu satuannya itu sebenarnya $1.000. Ketika kita punya $10.000, otomatis maksimal transaksi kita punya 10 lot. Maksudnya 10 lot itu bukan berarti harus kita transaksikan satu hari, semua hari ini gitu kan, kagak. Makanya ada money management yang apa, ada seperti itu money management pengaturan lot. Oh, ada sinyal ini pakai lotnya 0,2, ada sinyal ini pakai lotnya 0,2. Biar apa? Biar margin levelnya juga gitu kan lebih ketahan, biar enak. Lagi. Saya pernah dikasih signal dari orang di Dimek jauh banget 10 poin gak kejemput-jemput. Nah, itu udah menggunakan TP dan SL. Kalau misalnya udah menggunakan TP dan SL, ya udah biarin. Berarti kita udah siap. Karena gini loh, trading itu bukan masalah profit atau enggaknya. Kalau harus trading itu balik lagi ke kesiapan diri kita. Dalam artian gini, ketika kita masuk market gitu kan, karena di Dimek itu memberikan analisa saran untuk para member di luar sana. Misalnya sekarang buy USD, TP sekian, SL sekian, tanya ke diri kita, oke, ada signal sell misal dengan take profitnya 6 poin misal gitu ya varian, dan SL-nya itu misal anggap 5 poin. Oke, kita berpikir di sini, kalau kena rugi, kita kena rugi $50 gitu kan, kalau kita 10, kalau kena untung $60. Balik tanya diri kita, siap nggak dengan kerugian kayak gitu? Kalau misalkan emang siap, ya kita masuk market. Kalau nggak siap, ya jangan masuk market. Tunggu lagi signal yang lain. Trading balik lagi ke kesiapan diri kita kayak gitu sih. Kalau misalkan apa yang sekiranya menurut kita itu berat buat diri kita gitu. Kalau harga menembus resisten, apa tetap buy apa Buy. sell? Buy. Kita buy ya Pak. Kenapa buy? Karena kan udah tembus resistennya. Betul, karena pada dasarnya itu trading itu breakout atau rejection kayak gitu. Jadi kalau bisa breakout ya udah kita ambil peluang terus ke R1, R2, R3 gitu kan. Tapi kalau bisa rejection gitu bakal ada artinya apa? Kembalikan arah setelah itu. Kalau reversal itu banyak. Turunnya sampai berapa Master? Untuk jauhnya tadi udah kita bilang ya di 1845 dulu untuk supportnya, karena ini masih trend up-nya kayak gitu. Untuk terdekatnya ada 97 kalau di intraday kayak gitu. Udah mewakili ya tadi varian jawabnya ya. Yuk. Kalau naiknya itu bisa nih ke resisten selanjutnya kita lihat. Kalau untuk naik ya kita pergi soal dulu nih. Ini susah banget nih nulisnya. Kok hilang? Di bawah. Hilang. Ini liatin masih banyak resistennya di varian. Bisa nyampe ke sini malah tuh. Berapa nih? 19, 18, 1.800 dulu harusnya. Masih berapa ratus? 500. Nih, ini ada gap yang waktu itu kita bisa tanda di sini. Nih area kenaikannya ke sini varian.
Kalau misalkan emang misalnya terus-terusan naik sini, tapi ya itu tadi kan kita harus lihat berdasarkan catatannya juga, kita harus lihat trennya juga, kita harus lihat dia berhasil boost trend line-nya apa enggak. Itu sih, ini sih kenaikannya nih sini jauhnya ya, yang itu tadi nih. Nih berapa tuh 19.06 sampai 19. Master kalau break-even gimana Kak, minimal berapa pip runningnya? Kalau misalnya dibilang berapa pip, apa ya, rata-rata tuh kalau di kita tuh kan hampir 50 pipan di kita tuh 50 pip. Karena apa? Karena tipikal kita itu intraday, jadi kita gak pernah jauh-jauh. Tapi kalau misalkan ada kan kayak TP1, TP2, TP3, kalau misalkan untuk long termnya kayak gimana ya, kita lihat dari tren kita ini. Cuman seberapa bisa orang itu dalam artian apa, menahan ya. Karena gini loh, ketika floating biru tuh rata-rata di kita tuh kayak ngerasa gak kuat gitu, ngerasa gak sih kayak pengen nge-cut, pengen kayak gimana. Beda dengan kalau misalkan kita floating merah, rasa ditungguin gitu, soalnya ini masih bisa kok, ini masih bisa turun kok, ini kalau misalnya kita nggak baik gitu kan, ini masih bisa naik kok, masih bisa naik, soalnya ini turunnya cuma porsional, padahal terus-terusan turun. Itu yang harus kita perhatikan tuh, jangan nyampe kayak gitu. Makanya batasan risiko itu sangat penting dalam dunia trading. Ingat, trading itu teman-teman sekali lagi bukan untuk make money, bukan untuk mendapatkan uang secara cepat, bukan. Tapi samakan trading itu dengan bisnis real yang sebenarnya di konvensional. Cuman untuk mendapatkan uang di bisnis trading itu benar-benar gampang. Dan arti gampang itu apa? Kita gak perlu capek-capek, kita cukup hidup bulan kayak gini, kita bisa mendapatkan cuan gitu. Dan itu jangan disalahgunakan. Maksudnya, wah karena trading itu gampang, ya udah masuk market, tiap hari sama apa malam jalanin waktu jadi perbesar kayak gini. Ya itu nanti beda lagi kalau kayak gitu. Maksudnya itu harus hati-hati, jangan sampai terjadi kayak gitu di sini ya. Kayak gini harus dijaga. Jadi Master Deden kok ganteng sih? Iya, Master Deden atau gimana? Kalau gak ganteng ya bukan cowok masalahnya gitu kan. Kalau nanti pakai make up iya. Gitu. Karena yang cantik di sini mah cukup Miss Candy aja dan yang lain-lainnya gitu kan. Kalau mentor-mentor yang cowok-cowoknya ya alhamdulillah kita mah ganteng juga ya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah seberapa besar nih mengenal Didimik-nya sejauh ini? Kira-kira Didimik masih kayak gimana sih? Kalau ada yang masih ragu ya bisa datang ke kantor kita juga. Di mana kantor kita tuh? Jalan Garuda nomor 88. Setelah ini video langsung terupload di YouTube kan, mau ulang-ulang pembahasan Nanti malam ini. nanti malam langsung upload itu. Master jaga kesehatan biar tradingnya konsisten dan pikirannya jernih. Waduh, iya, Mantap. Mbak Cinta. Pasti kita jaga kesehatan, Mbak Cinta juga dijaga ya kesehatannya. Hati-hati ya, semangat. Sekali lagi ingat, saya cuma pengen pesen nih ya untuk yang udah jadi member, kalaupun misalkan yang belum jadi member, bahwasannya trading itu adalah bisnis yang simple. Bukan, sekali lagi, trading adalah bisnis yang simple, bukan berarti ketika kita udah masuk ke ranah bisnis trading ini malah pikiran kita udah diacak raut dalam artian pusing, kok ini gini kayak gitu. Buatlah trading itu sesuai dengan bisnisnya adalah bisnis yang simple dengan cara gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri yang membuat hal itu menjadi simple. Trading, klik buy, pasang TP, pasang SL, aktivitas yang lain udah selesai. Trading, masuk market hari ini, udah profit 1 juta, udah selesai. Trading, misalkan klik sell, pasang TP, pasang SL, rugi hari ini, terimain trading hari ini. Syukurin, itu yang terjadi. Bukan malah jadi balas dendam ke market, masuk lagi ke market, malah rugi lagi, masuk lagi ke market, rugi lagi. Itu bukan trading yang baik. Trading yang baik apa? Gimana caranya kita mengelola bisnis kita dengan baik gitu kan? Dengan apa? Dengan psikologi trading, dengan manajemen trading kita, dengan edukasi trading kita. Ketika kita udah memahami minimal psikologi, bisa memahami diri kita, udah memahami manajemen, penggunaan lot yang baik kayak gimana, insya Allah trading kita bakalan berjangka. Trading adalah bisnis yang simpel, bukan berarti simpel di sini tuh kita bisa seenaknya kita menggunakan lot, bisa ambilin uang banyak, bukan kayak gitu. Konsisten tuh lebih penting dibanding kita mendapatkan keuntungan secara besar hari ini tapi besoknya malah coklat. Bukan kayak gitu teman-teman. Dan itu terjadi di dunia trading. Kenapa saya ngomong kayak gini? Benar-benar real. Banyak banget contoh orang masuk trading, mereka menggunakan base money. Hari ini bisa nyampe profit 15 juta, 30 juta, tapi besoknya apa yang terjadi? Rugi 50 juta, 60 juta. Endingnya apa ya? Endingnya rugi apa kayak gitu.
Beda dengan orang gitu kan yang profit hari ini cuma 500.000, besoknya 500.000, besoknya 1 juta, rugi lagi 500.000, terus profit lagi 1 juta, rugi lagi 500.000, profit lagi 500, profit lagi 500. Tapi secara akumulasi mingguan dan juga bulanan beliau bisa awalnya berapa? 3 juta, 2 juta setengah. Tapi yang terjadi apa? Psikologinya terjaga, profitnya tiap hari ada. Itu baru bisnis trading forex yang sebenarnya. Kalau misalnya udah ngalamin hal yang kayak gitu, kita baru seorang trader. Tapi misalkan kalau belum mengalami hal yang kayak gitu, kita harus benar-benar banyak belajar. Termasuk diri saya pribadi gitu kan. Karena apa? Psikologi diri kita yang buat, bukan mentor, bukan orang lain, bukan istri, bukan anak, tapi kita yang ngejalanin trigger ini. Harus berbanyak bersyukur dan juga ikhlas kalau orang dunia trading. Jangan pernah panasan. Oke, saya jangan pernah panasan, tapi bersyukur, nikmatin. Loss, rugi hal biasa dalam bisnis, cuma ketika modal kita udah habis di trading, kita udah gak bisa transaksi lagi. Tapi misalkan kita hari ini loss, tapi modal masih ada, kita masih bisa transaksi, dan itu bisa recovery. Tapi jangan nyampe recovery kita itu berlebihan. Ketika udah minus 20 juta, 30 juta, 40 juta, itu kita harus hati-hati. Berarti ada yang salah di trading kita. Tapi jangan pernah kalah semangat bahwasanya karena di dunia trading itu itu bisa bayar bisa. Yang penting apa? Konsistensi dalam dunia trading. Di DMAX legalitasnya bagaimana Mas? Jelasin tadi gimana ready. Nih, nanti buka aja di sini. Nanti buka aja. Di situ kita gak mau bahas lah ya, soalnya ya bisa dilihat sendiri lah ya. Udah jelas. Master, kalau buat strategi trading yang baik itu seperti apa ya? Strategi trading itu yang baik itu kayak gimana? Yang baik itu dimana kita bisa menerima resiko dan juga keuntungan diri kita sendiri. Gitu. Kalau ngomongin strategi, cuman kalau misalkan ngomongin teknikal gitu kan, teknikal yang baik kayak gimana? Minimal harus mengetahui support dan resisten untuk hari ini. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari support daily atau garis horizontal yang kita buat. Kayak gitu. Jadi trading yang baik itu kayak gimana? Dimana kita bisa menyiapkan berapa resiko kita hari ini dan berapa keuntungan yang mau kita dapat hari ini. Ketika udah bisa menyiapkan hal yang kayak gitu, trading kita udah dinyatakan baik. Kayak gitu Pak. So, trading simple, serius. Kalau 5.000 bisa, aduh ya, semoga aja Pandra, ya Allah, insya Allah Pandra $10.000 masuk di DMAX, saya bantuin hari ini. $5.000 bisa gak trading? Jawabannya bisa. Kalau untuk trading, kalau misalnya untuk masuk ke ranah di DMAX-nya, kita itu mengikuti peraturan gitu kan. Peraturan kita berapa? Di $10.000. Oke, tapi kalau untuk trading di $5.000 bisa gak? Ya bisa, karena itu adalah hak member. Tapi kalau untuk masuk ke DMAX-nya berapa? Di $10.000 gitu. Master, kalau mau edukasi dulu aja, nggak mau trading di akun real langsung bisa nggak? Bisa banget. Ya, bisa. Yang penting di member dulu aja. Soalnya uang tuh nggak akan kemana-mana kalau kita belum melakukan transaksi. Tuh kan uangnya mentok segitu, nanti bukan bulan depan nambah. Amin. Oke, bulan depan nambah ya? Apa nih? By the way ada Pak Eko nih. Aduh, Pak Eko kapan ke kantor lagi nih Pak Eko? Pak Eko gak lagi sibuk nih. Ini ada Pak Eko dari calon membernya Bu Desi. Ya, Bu Desi, Pak Eko. Main lagi Pak Eko ke kantor, kita ngobrol lagi biar lebih paham lagi mengenai bisnis trading tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan, biar Pak Eko-nya lebih paham nih. Pak Eko salah satu calon member yang dimana beliau juga sama nih Mbak, untuk Balan ini beliau juga belajar dulu, beliau juga ngeliat dulu bisnis trading tuh kayak gimana, gak sih kalau misalkan nyaman gitu kan dengan diri kita, baru kita terjun. Tapi kalau misalkan sekiranya gak nyaman, ya jangan pernah memaksakan bisnis yang gak kita kuasai kayak gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya untuk berbisnis mah diri kitanya dulu harus nyaman. Jadi kalau misalnya bener nih di DMAX itu benar-benar bisa ngebimbing, di DMAX itu benar-benar bisa memberikan profit untuk pelayanan membernya, baru kita masuk. Tapi kalau misalkan sekiranya hal itu nggak terjadi, ya mending ya itu balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Kalau saya pribadi, bisnis trading itu adalah bisnis yang benar-benar bisa membantu diri kita pribadi itu. Kalau menurut saya ya, kayak gitu. Oke. Ada Pak Suwandi juga nih kalau nggak salah ya, ada Pak Suwandi. Banyak banget nih, udah ini baru masuk soalnya, kira dari tadi. Kan uangnya mentok segitu, nanti buka bulan depan nambah. Iya, oke, berbicara uang nih mentok emang segitu. Itu kan kita nggak bisa kita nggak bisa bantu atau kayak gitu. Karena kan itu setiap orang tuh punya finansial yang berbeda. Ya Pak Andra itu bisa belajar dulu
Jadi uang itu bukan halangan kalau menurut saya gitu kan. Uang itu bukan halangan, dan artian ya kita udah punya 50 juta ya udah belajar dulu aja, nyampe apa? Nyampe nanti kita punya tambahan untuk bisa masuk ke Didimek dia 100 juta baru masuk. Tapi untuk apa ya? Untuk menyiapkan diri kita tuh apa ya, belajar dulu aja, ikutin webinarnya, ikutin YouTube kita, belajar sana sini, datang ke kantor. Nanti kalau uang udah siap kan udah enak gitu, Pak Andra. Tapi sekali lagi kalau misalkan untuk dimasukin ke Didimek gak bisa, gimana masalahnya Didimeknya belum punya kita berdua ya gak sih? Iya gak? Betul Pak. Gitu. Tuh Pak Andra, join hari ini bakal bisa. Jadi bisa. Pak Andra, gak bisa, bukan gak bisa mah bisa kalau 5.000, tapi kalau untuk persyaratan akun gak bisa, harus di 10.000. Itu insya Allah Mas Ar, siapa Eko, ditunggu ya, semoga sehat selalu gitu kan, gak ada halangan gitu. Kan lumayan bisa ikut profitannya kalau Nunggu. kan lumayan bisa ikut profitnya kalau nunggu ketinggalan. Kata siapa nunggu ketinggalan? Momen itu diciptakan gitu kan. Momen itu bukan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kagak. Setiap hari yang ada di Didimek itu adalah momen yang bisa kita ciptakan. Cuman kalau misalkan ngomongin ke prosedur gitu kan, ke prosedur ya gimana lagi, kita ngikutin sebagai prosedur yang ada di kantor. $10.000 untuk jadi bagian member di Didimek ya udah. Tapi setelah itu misalkan dia udah masuk $10.000 jadi akun, itu mau balik lagi ke Pak Andranya, bebas. Karena tapi sekali lagi kalau misalnya definisi bisnis itu ya semakin besar modal semakin besar keuntungan, kayak gitu. Kita juga aman gitu Pak Andra ya. Sekali lagi Pak Andra jangan pernah memaksakan diri kita untuk berbicara bisa di $5.000 karena pada dasarnya $10.000 Pak Andra. Oke, mohon maaf pisan, insyaallah kayak gitu. 10.000 lah, bisa bulan depan lah kita doakan ya Din ya. Iya betul Pak. Gitu. Pasti bisa lah. Semangat profit bareng ini insyaallah. Bismillah, Bacinta, bismillah, amin, ya Allah, amin, amin, ya Allah. Sekali lagi buat teman-teman yang sekiranya masih di luar gitu kan, dalam artian belum masuk ke ranah member Didimek, ya misalkan nggak sibuk atau kayak gimana, pengen mengetahui lagi Didimek itu perusahaan apa, Didimek itu kayak gimana, bisa datang ke kita di kantor kita, biar tahu ini loh kantor kita tuh kayak gini, biar tahu skema yang kita buat tuh kayak gini, biar tahu juga. Jadi saya pengen mengingatkan jangan pernah masuk ke bisnis trading sembarangan. Ini saya bilang jangan pernah, karena apa? Banyak banget di luar sana dalam artian oknum-oknum ya teman-teman, dapat ngomongin investasi dana lah, inilah itulah kayak gitu kan. Ternyata apa, uang kita malah hilang, hati-hati banget. Lihat kejelasan kantornya kayak gimana, lihat legalitas kantornya kayak gimana gitu kan. Udah ada ini emang kalau misalkan kan itu baru kita masuk, kita ciptain profit bareng. Nanti kontak saya di 0, oke, kita tulis di 0 berapa ini? 0 berapa deh? 0838 970 970 89 89 16 dibalik dulu 97098 083 8 9709 8916. Oke, siap. Mantap, menambah edukasi sekali. Iya, mantap. Mantap. Ya, mantap. Pak adanya nih. Mantap, menambah edukasi sekali. Siap, Pak Mantap. Pak Mantap. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sahabat webinar hari ini, terima kasih udah hadir di webinar kita hari ini. Gak kerasa kita udah mau 1 jam ya, 5 menit lagi udah mau 1 jam. Sekali lagi terima kasih udah mau hadir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk brother. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita bakal mengajarkan, kita lebih ke diskusi di sini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum masuk ke ranah itu trading, bisa datang ke kantor kita. Datang ke kantor kita, harus benar-benar datang. Yang udah masuk ke ranah trading gitu kan, dijaga money manajemennya, dijaga psikologi tradingnya. Jangan pernah menciptakan max money, lebih ke apa? Jadikanlah trading ini seperti bisnis yang biasanya. Ciptakan profit konsisten dengan apa? Dengan lot yang kita gunakan, batasan resikonya dipakai, take profitnya dipakai gitu kan. Jangan pernah dendam ke market, insya Allah trading kita bakalan dapat bismillah, bakalan manjang sesuai dengan temanya apa? Didimek berjangka. Sekali lagi saya Rally Jafar, Saya Deden Dani. dan terima kasih udah hadir di webinar kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.